Kita harus menindak tegas. Dia telah menyebarkan berita bohong. Tengah gerusan media, filsafat ilmu hadir sebagai navigasi arah, menuntun kita menuju kebenaran sejati. Arus globalisasi melalui media digital mengikis batasan budaya kita. Apakah kita akan bertahan atau tenggelam dalam gerusan ini? Filsafat ilmu di era digital masih penting atau sekedar teori? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hendry Kurniawan, mahasiswa program studi hukum di Universitas Sibermo. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri ataupun hadir di sini untuk membahas sebuah tema yang krusial bagi masa depan intelektual kita. Masih relevankah filsafat di era digital saat ini? Kita hidup di tengah gelombang disrupsi informasi. Di setiap detiknya ribuan data tercipta, terdistribusi, dan dikonsumsi. Arus globalisasi melalui media digital mengikis batasan budaya kita. Apakah kita akan bertahan atau tenggelam dalam gerusan ini? Seringkali kecepatan informasi ini mengabaikan proses verifikasi. Munculnya stigma bahwa filsafat ilmu dengan segala kerumitan logikanya hanyalah sisa-sisa pemikiran masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat di zaman praktis ini. Padahal, tanpa landasan berpikir yang filosofis, kita sejatinya sedang mengendarai kendaraan tanpa kemudi di tengah badai informasi. Tengah gerusan media, filsafat ilmu hadir sebagai navigasi arah, menuntun kita menuju kebenaran sejati. Inilah masalah utama yang akan kita bedah. Apa kita benar-benar sudah melampaui filsafat ilmu, atau justru kita sedang sangat membutuhkan filsafat ilmu untuk menavigasi kebenaran di era disinformasi? Kita harus menindak tegas. Dia telah menyebarkan berita bohong. Tujuan dari presentasi ini tidak lain adalah untuk 1. Membongkar mitos filsafat ilmu adalah bidang usang. 2. Menghubungkan dialektika filsafat dengan realitas digital yang kita hadapi sehari-hari. Memberikan urgensi bagi kita sebagai insan akademis bidang hukum untuk menggunakan filsafat ilmu sebagai filter dalam menilai legitimasi informasi dan keadilan hukum. Relevansinya terletak pada krisis otoritas pengetahuan. Di masa lalu, ilmu pengetahuan adalah milik segelintir otoritas. Hari ini, setiap orang bisa mengklaim kebenaran informasi dari media sosial.
Filsafat ilmu mengajarkan kita tentang epistemologi, bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui. Tanpa pemahaman ini, masyarakat akan mudah terpolarisasi oleh hoaks yang tampak ilmiah. Dalam bidang hukum, relevansi ini semakin menguat. Bagaimana kita membentuk hukum yang adil jika landasan data yang digunakan untuk merumuskan hukum tersebut tidak memiliki validitas filosofis yang kuat? Filsafat ilmu bukan sekadar kumpulan definisi. Ia mencakup 3 pilar utama. Satu, ontologi atau hakikat realitas. Kedua, epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Dan 3, aksiologi, nilai atau kegunaan ilmu. Dalam konteks digital, kita berbicara tentang bagaimana data digital mempresentasi realitas ontologi, bagaimana algoritma bekerja membentuk opini kita, atau epistemologi. Dan etika apa yang harus memayunginya, atau aksiologi. Kita akan menggunakan pisau analisis dari pemikiran besar untuk melihat bahwa teknologi digital hanyalah perpanjangan dari alat yang digunakan manusia untuk mencapai kebenaran. Namun, esensi kebenaran tersebut tetap bertumpu pada logika filsafat. Mari kita lihat kasus nyata, fenomena pencemaran nama baik. Di media yang seringkali berujung pada kriminalisasi. Seringkali perdebatan hukum di sini terjebak pada teks pasal semata. Padahal jika kita menggunakan filsafat ilmu, kita harus bertanya, apakah kebenaran yang disampaikan di medsos itu bersifat faktual atau sekedar interpretasi semata? Bagaimana validitas digital evidence di mata hakim? Disinilah filsafat ilmu menuntun penegak hukum untuk tidak hanya membuka teks, tetapi memahami substansi kebenaran di balik data digital yang bersifat panah dan mudah dimanipulasi. Meriam Budiarjo dalam telaannya mengenai ilmu politik dan negara menekankan bahwa integritas sebuah sistem hukum tidak mungkin berdiri tegak tanpa landasan pemikiran yang matang. Senada dengan itu, banyak pakar filsafat ilmu modern berpendapat bahwa teknologi AI dan big data justru membuat filsafat ilmu lebih krusial.
Jika dulu filsafat ilmu digunakan untuk menguji kebenaran teori sains, hari ini ia digunakan untuk menguji integritas algoritma. Kita tidak boleh membiarkan mesin menentukan apa yang benar. Kitalah yang harus menguji mesin tersebut melalui koridor logika yang ketat. Dalam praktik sehari-hari, penerapan filsafat ilmu bagi mahasiswa hukum adalah dengan menjadi skeptis yang produktif saat kita menerima informasi hukum atau putusan. Tanyakanlah apa dasarnya, apakah koheren, bagaimana implikasi etisnya bagi masyarakat kecil. Penerapan adalah dengan membangun karakter hukum yang tidak sekadar logis yang jernih agar keputusan yang diambil tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memberikan keadilan yang hakiki. Sebagai simpulan, filsafat ilmu bukanlah fosil intelektual. Ia adalah kompas yang sangat vital di era digital. Filsafat ilmu memberikan kita kemampuan untuk tidak menjadi budak bagi informasi. Ia adalah alat untuk memilah mana yang substantif dan mana yang artifisial. Di tangan seorang praktisi hukum, filsafat ilmu adalah perisai agar hukum tidak disalahgunakan oleh kepentingan yang tidak berdasarkan pada kebenaran yang ilmiah. Saya merekomendasikan kepada kita semua, jangan tinggalkan buku-buku filsafat ilmu. Teruslah mengasah kemampuan logika kita. Bagi Universitas Sibermu, saya mendorong agar integrasi filsafat ilmu ke dalam setiap mata kuliah hukum harus diperdalam. Tidak hanya sebagai teori di semester awal, tetapi sebagai alat analisis aktif dalam membedah kasus-kasus hukum di era teknologi informasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi pemicu untuk berpikir lebih kritis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.
atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan sekalian.